Nama saya Chen yang saya anak ketiga di rumah. Kak Yang datang lagi untuk memanen sayur. Bos Chen lihat punyaku, juga punyaku, baru dipetik dari ladang. Satu-satu. Kakak laki-laki dan kakak perempuan pintar belajar, mereka pergi ke kota besar, menjadi orang sukses, sedangkan aku, bukan yang pintar belajar. Tetap di kampung, bantu orang tua mengelola restoran kecil, menjadi restoran terbesar di seluruh kota. Total 518, Wah Kak Yang, bukannya kamu tidak pintar belajar, makanya tidak sekolah SMA? terima uang. Terima kasih, Kak Yang. Kak Yang, dengar kamu mau menikah, dan mau beli rumah di kota kita. Hampir 30 tahun, sudah waktunya menikah. Harga rumah di kota tidak murah. Sudah cukup uang muka? Masih harus pinjam 500.000 dari orang tuaku. Keluarga, ngomong, pinjam apa? Kamu yang paling bungsu, apalagi restoran ini berhasil. Semua berkat kamu. Orang tuamu pasti senang memberikan uang untuk uang muka. Bagaimana? Tenang saja, istriku tersayang. Dulu kakak laki-lakiku menikah di ibu kota, beli rumah, kakak perempuanku kuliah, S3, semua dibantu restoran keluarga nanti setelah dapat bagi hasil akhir tahun, pinjam lagi. 500.000 dari orang tuaku, uang muka tidak masalah, sebelum tahun baru pasti beli rumah dan menikahimu. Lumayan. Aku bilang Chen, yang bodoh restoran yang dia kelola selama 10 tahun, akhirnya cuma laku 6 juta. Bersyukurlah kalau bukan karena bantuan Chen yang mana ada uangmu, untuk ganti rumah baru anak laki-laki tertuamu, untuk anak perempuan keduamu, studi ke luar negeri. Bu, Pak, kalian jual restoran, hanya untuk ganti rumah baru kakak laki-laki? Ayang, Kalian jual restoran? Tidak diskusi dulu denganku? Kami orang tuamu milikmu ya milik kami. Kakak laki-laki dan perempuanmu butuh segera. Kalau tidak jual restoran, dari mana uangnya? Bu, Pak kalian, apakah kalian terlalu berat sebelah? Aku mau beli rumah pinjam 500.000 saja kalian tunda terus. Kakak laki-laki dan perempuanku butuh uang kalian langsung jual restoran. Kamu teriak apa? Anak kakakmu mau lahir, harus ganti rumah yang lebih besar dong. Kakak perempuanmu rajin, dia mau S3 ke luar negeri. Aku dan ibumu harus dukung. Kamu bisa lebih dewasa tidak? Aku dewasa, lalu aku? Lin Rui memberi perintah keras. Kalau akhir bulan ini tidak beli rumah, aku tidak perlu menikah. Chen Yang, ada prioritas dalam urusan. Kalian sudah pacaran 5 tahun. Lin Rui bilang putus. Kamu percaya begitu saja? Tapi kakak laki-lakimu dan kakak perempuan keduamu tidak bisa menunggu. Tapi aku, Tidak ada tapi-tapian. Kakak laki-laki pertamamu dan kakak perempuan keduamu di kabupaten kita terkenal sukses. Mereka adalah kebanggaan keluarga Chen kita. Semua hal harus didahulukan untuk mereka. makan selagi hangat, ini dari ayah. Pagi-pagi dia antre di supermarket untukmu. Kakak-kakakmu belajar pakai otak. Mereka perlu asupan, sementara kamu seharian bantu di dapur. Apa perlu pakai otak? Yang, mereka adalah kakak-kakakmu. Aku dan ayah membantu mereka. Nanti kalau mereka sukses, baru mereka bisa membantumu kembali. Kamu tidak pintar belajar, tidak berprestasi, tapi kita harus punya pandangan jauh. apa aku belum cukup membantu mereka? Dulu waktu kecil keluarga kita miskin, aku memberikan jatah sekolahku kepada mereka, dengan rela tinggal di kampung menemani kalian. Setelah itu mereka kerja, nikah, punya anak, mana ada yang tidak pakai uang hasil jerih payahku? Itu karena kamu tidak mampu. Kamu sendiri tidak bisa belajar. Malah menyalahkan orang lain ambil kesempatanmu. Aku tidak bisa belajar? Soal ujian itu aku lihat sekali langsung bisa. Jangan sombong. Chen Yang, aku sudah lihat dari dulu. Orang sepertimu, sampah, diberi kesempatan 10.000 kali pun, kamu juga tidak akan bisa memanfaatkannya. Mengeluarkan uang untukmu adalah rugi. Bukankah cuma menunda nikah? Kalau begitu, tunda saja. Ayah, ibu, apa aku ini benar-benar anak kandung kalian? Mereka adalah anak-anak kalian, apa aku tidak? Diam, kenapa kamu begitu egois? Itu kakak-kakakmu, mereka dalam kesulitan. Bisa kita diam saja? Kalau aku dalam kesulitan, siapa yang akan membantuku? Nah,
Bukankah kamu cuma mau rumah pernikahan? Nanti kusuruh orang renovasi rumah ini, pasti kamu bisa nikah sebelum tahun baru. Kamu ini, sudah bersama kami di kota kecil ini, setengah hidupmu, kenapa harus beli rumah di kota besar? Uang muka saja, 800.000. 800.000 kamu bilang banyak? Dulu kakak laki-laki beli rumah di ibu kota, waktu dia minta 2 juta dari kalian tidak berkedip pun. Kamu bisa dibandingkan dengan kakakmu di ibu kota, karyawan kantoran, kamu, pemalas dari kota kecil, malah ikut-ikutan beli rumah di kota besar. Kalau tidak punya uang, jangan gede-gedean. Tetaplah di kampung, itu lebih baik dari apapun. Yang, mengeluarkan uang juga harus lihat nilai gunanya. Aku dan ayah lebih mendukung kakak-kakakmu, itu juga demi kebaikan keluarga kita. Kakak laki-lakimu sejak kecil sudah dewasa. Sekarang dia di ibu kota, karyawan kantoran. Kakak perempuan keduamu rajin sejak kecil, di seluruh negeri. Dia lulusan master, orang hebat. Mereka mengharumkan nama keluarga kita. Aku dan ibumu punya muka. Kalau kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang sudah aku lakukan? Apa saja di rumah ini yang tidak aku urus? Saat kalian berdua sakit, kapan bukankah aku yang menggendong kalian ke rumah sakit, merawat siang malam? Pengeluaran mana di rumah ini yang tidak aku hasilkan dengan bekerja keras dari pagi sampai malam? Itu sudah kewajibanmu. Kami adalah orang tuamu. Kalau begitu, bukankah mereka juga orang tua dari Chen Shuheng dan Chen Siki? Aku tinggal di rumah menemani kalian. Semua penderitaan dan cercaan aku tanggung, semua nama baik jadi milik mereka. Aku tanya sekali lagi. Kalian benar-benar tidak mau membantu membiayai sepeser pun? Begitu? Uang sudah diberikan ke kakak laki-lakimu dan kakak perempuanmu. Mana ada uang untukmu? Kalau begitu, aku juga anggap tidak punya orang tua seperti kalian. Apa katamu? Mulai sekarang, nama baik dan budi kalian tidak ada hubungannya denganku. Jadi jika kalian punya masalah, carilah anak laki-laki dan perempuan yang kalian besarkan dengan semua harta. Tidak mengandalkan kakak laki-lakimu dan kakak perempuanmu. Kami masih mengharapkan sampah sepertimu. Kakak laki-lakimu dan kakak perempuanmu adalah investasi terbaik kami. Kami tidak bisa mengandalkanmu seumur hidup. Semoga saja. Semoga saat kalian menjadi yang di atas dan diusir oleh anak-anak yang kalian anggap orang hebat itu, kalian masih bisa setegar itu. Orang tuamu rela menjual restoran untukmu. Kakak laki-laki dan kakak perempuan membiayai. Mereka benar-benar bisa meminjamkan uang untuk beli rumah. Ayo. Aku lihat mereka. Kakak ipar. Chen Yang. Adik ketiga, kamu tidak di kampung halaman menemani orang tua? Kamu ke ibu kota ngapain? Kak, orang tua menjual restoran. Aku kehilangan pekerjaan, dan aku mau beli rumah di kota dengan Lin Rui. Aku pikir lebih baik mencoba peruntungan di kota besar. Kamu mau kerja di ibu kota? Di rumah kami tidak ada kamar kosong. Aku tidak berniat tinggal di tempat kalian. Aku mau cari kerja di sini. Menabung untuk beli rumah. Cari kerja? Bukan begitu. Aku dan kakak perempuanmu sedang sibuk sekali. Mana ada waktu kami bantu kamu cari kerja? Kamu ini malah menyusahkan kami. Urusan kerja tidak perlu bantuan kalian. Kami tidak bantu. Dengan pendidikanmu itu, bisa cari kerja. Kamu ini, lebih baik bantu di rumah, mengelola restoran saja. Buat apa beli rumah di kota? Cepat pulang sana. Kamu sejak kecil tidak pernah mantap? Bisakah kamu tidak pelin-pelan? Orang tua sudah tua. Kakak laki-laki punya keluarga besar yang harus dihidupi. Aku mau kuliah di luar negeri. Kamu kalau pergi, siapa yang merawat mereka? Kalian salah paham. Aku tidak merepotkan kalian. Aku cuma mau pinjam uang untuk DP. Pinjam uang? Yang, bukan aku tidak mau membantumu. Uang, untuk kuliahku di luar negeri, semuanya dari orang tua. Aku benar-benar tidak punya uang lebih. Chen Yang, bukankah kamu baik-baik saja di kampung halaman? Kenapa tiba-tiba ingin beli rumah di kota? Lin Rui kerja di sini. Dan restoran di kampung sudah tidak ada. Aku ingin berkeluarga dan berkarier di sini. Chen Yang, bisakah kamu tidak egois? Pernahkah kamu pikirkan bagaimana orang tua setelah kita pergi dari rumah? Siapa yang akan merawat mereka nanti? Aku egois? Selama ini aku merawat orang tua, membiayai sekolah dan pernikahan kalian, apakah itu belum cukup? Pada akhirnya, restoran yang kujalani selama 10 tahun dijual oleh orang tua untuk membelikan kalian rumah dan biaya ke luar negeri. Aku hanya ingin menikah, apa salahku? Tidak ada yang melarangmu menikah. Tapi kamu bisa menikah di kabupaten kita. Bukankah di rumah sudah ada rumah? Setelah menikah tinggal bersama orang tua, bisa juga merawat mereka. Chen Siki Chen Shuheng.
Orang tua bukan hanya milikku sendiri. Kenapa aku harus membersihkan semua kekacauan? Kalian bisa menjalani kehidupan indah kalian sendiri? Chen Yang, Orang tua selalu bilang kalian adalah kebanggaan mereka. Sejak kecil, kalian selalu diutamakan dalam segala hal. Kalian satu ingin ganti rumah besar, satu lagi merasa kerja terlalu capek, ingin keluar negeri untuk poles diri. Aku hanya ingin memberikan rumah untuk pacarku, apa salahku? Kamu pikir hidup di kota besar itu mudah? Aku tidak bisa membujukmu. Kalau kamu benar-benar merasa bisa, ya tetap di sini. Saat kamu tidak tahan lagi, segera pulang. Ayo kita pergi. Yang, uang kuliah ke luar negeri dari orang tua tidak bisa kuberikan padamu. Aku juga punya kehidupan yang ingin kujalani. Setelah kamu cukup bersantai, segera pulang. Sayang, bisakah kamu? Chen Yang, kita putus saja. Kenapa? Hanya karena aku tidak punya uang untuk beli rumah? Sayang, beri aku sedikit waktu lagi, oke? Aku akan bekerja keras, pasti akan menetap di kota. Chen Yang, kamu terlalu naif. Tahukah kamu berapa harga satu rumah di ibu kota? Bukankah hanya beberapa juta? Aku akan berusaha. Chen Yang, sadarlah, kamu. Seperti kita, orang biasa. Tanpa beban keluarga, kita sama sekali tidak mungkin beli rumah di ibu kota. Chen Yang, aku sudah menunggumu 5 tahun dan berharap selama 5 tahun. Tapi Chen Yang, aku sudah 29, sungguh tak bisa menunggumu lagi. Sadarlah, sadarlah. Seperti kita, orang biasa. Tanpa beban keluarga, kita sama sekali tidak mungkin beli rumah di ibu kota. Kamu tidak di kampung halaman temani orang tua? Untuk apa kamu ke ibu kota? Kamu pemalas dari kota kabupaten belajar dari orang lain pergi ke kota besar beli rumah. Kalau tidak punya uang, jangan pura-pura kaya. Yang, belanja juga harus lihat nilai uang. Ayah, aku juga ingin merantau ke kota besar. Dengan otakmu itu, pergi juga akan ditipu orang. Kamu di rumah saja temani aku. Bersama ibumu, lebih baik dari apapun. Aku harus tetap di kota besar. Bukannya cuma uang muka 800.000? Aku tidak bergantung pada siapapun dari kalian. Selama sebulan ke depan, aku setiap hari hemat makanan dan pengeluaran mencari kerja kemana-mana. Tapi karena pendidikan terlalu rendah, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menyelesaikan bicara Pak Chen. Lihat CV saya. Meskipun pendidikanku rendah, Orang sepertimu tidak berguna. Buang-buang waktu. Maaf, agak emosi. Susah payah dapat yang mahal. 1 sen 1. Kalau cari kerja, kalau tidak keberatan, ikut aku. aku tidak memulung. Siapa bilang aku pemulung? Halo, Pak Jin. Katanya, kota besar banyak kesempatan. Aku sama sekali tidak menyangka Kak Jin yang berpakaian seperti gelandangan. Ternyata bos besar. Hei, hei, kalian ngapain? Hei, hei. Dengan bantuannya, aku menjadi seorang sales. Untuk segera mengumpulkan uang muka, aku mulai bekerja siang malam. Pikiran penuh hanya satu hal. Cari uang, cari uang, cari uang. Waktu setengah bulan, aku membantu perusahaan menghasilkan prestasi. Jutaan mendapat bonus akhir tahun, 400.000 mengumpulkan cukup uang muka, hanya aku sendiri yang tahu. Aku menukar nyawa dengan uang, tapi aku harus hidup layak sebagai manusia. Selamat tahun baru keluarga berkumpul. Yang pertama kali tidak di rumah saat malam tahun baru, entah kapan dia pulang. Setelah dia cukup menderita, saat dia sadar dia nggak mampu, pasti dia pulang sendiri. Kamu ayahnya. Kok kamu bisa bilang gitu?
Kalian nggak telepon cucuku? Aku sendiri yang telepon. Kakek, Yang nggak pulang pas tahun baru? Masih marah sama orang tuamu? Aku dengar Linro putus sama kamu. Ya? Sayang, gadis yang baik, kakek tahu hatimu kesal. Perbuatan orang tuamu memang terlalu pilih kasih. Aku sudah memarahi mereka. Ayahmu langsung sewot. Dia bilang aku nggak ngerti dia. Jangan marah sama mereka. kakek aku nggak marah sama mereka. Aku cuma mulai paham. Sadar apa? Mengandalkan diri sendiri. Lebih baik, rumah aku beli sendiri, nikah aku sendiri, yang urus, sedangkan mereka. Mereka punya anak yang dibanggakan. Urusan hari tua biar mereka yang urus. Kamu ini. Kakek, tenang saja. Aku pasti akan berusaha biar mereka menghormati kakek. Jaga kesehatan ya. Tunggu aku beli setelah beli rumah. Aku jemput kakek tinggal di kota besar. Baik. Ayah ibu, kalian belum memutuskan? Ayah, ibu aku tahu, sisa 1 juta itu, uang pensiun yang kalian simpan untuk diri sendiri, tapi Pei baru saja diperiksa kandungan kembar, jadi beli rumah tipe 3 kamar pasti nggak cukup, mertua perempuanku kadang-kadang datang menginap 2 hari, kamu dan ayah kan bisa juga berkunjung? Menurutku, langsung sekalian. Kita beli rumah tipe 4 kamar. Nggak ada sisa uang. Kalau aku dan ibumu sakit ringan, Kan ada Chen Yang, lagi pula kalian berdua sudah lama sama aku, masa aku nggak urus hari tua kalian? Dengar, anak kita sangat berbakti. Yang, sempatkanlah pulang sebentar. Kalau kamu nggak pulang juga, bahkan 1 juta yang terakhir juga nggak ada bagianmu. Mereka masih punya sisa 1 juta, aku tanya sekali lagi. Kalian sungguh nggak mau bantu aku sepeser pun? Begitu? Uang sudah diberikan ke kakak laki-lakimu dan kakak perempuanmu, mana ada uang lagi untukmu? Kakek, aku pulang pas tahun baru. Kalau mereka setuju, ya harus ada akhirnya. Pak, selamat tahun baru. Baik. Pak, selamat tahun baru, semoga sehat selalu, semoga semuanya berjalan lancar. Baik, semua baik. Siki sudah pulang, kenapa tahun ini mau pulang? Bibi sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Bibi, selamat tahun baru. Hui Lin, kalian berdua sungguh beruntung. Anak-anak sebaik Shu Heng dan Siki langka sekali. Tentu saja si Shu Heng itu dari Jingzhou, pegawai kantoran Siki, seorang gadis, sudah mencapai gelar master. Dengar Chen yang putus dengan pacarnya, kenapa putus? Apalagi, anak itu sejak kecil suka bermimpi besar. Dirinya sendiri tidak punya kemampuan besar. Malah ingin meniru kakaknya beli rumah di kota. Apa dia mampu? Sudahlah, Chen Yang memang agak kurang dalam belajar. Tapi dia cukup pintar dalam bisnis, kan? Keluarga kalian selama ini yang dipakai bukankah uang hasil Chen Yang? Orang tua tidak boleh terlalu pilih kasih. Kalian juga sungguh, dia juga anakmu. Kalau punya uang, beri sedikitlah. Mereka pacaran sudah 5 tahun. Cuma karena rumah nikah, putus begitu saja. Apa aku harus memberinya? Ini seperti orang main saham. Siapa yang tidak pilih yang return tinggi? Dia itu saham jelek. Chen Yang, Kakek. Selamat tahun baru. Kurang ajar. Kamu masih ingat pulang? Kamu ngapain? Ini tahun baru anak susah payah pulang. Yang, pulang saja sudah bagus, pulang saja sudah bagus. Ibu bilang juga, kota besar susah, kan? Ibumu sudah memberi kamu jalan keluar. Jangan tidak tahu diri. Chen Yang, cukup. Sudah marah-marah. Harusnya sudah berhenti. Tahun baru saja tidak pulang, tahu? Ibu makan malam tahun baru saja tidak banyak, terus menangis. Ayo, bilang bersama selamat tahun baru keluarga berkumpul. Oh ya? Saat aku tidak ada, bukankah kalian sudah berkumpul? Cukup senang, kan? Chen Yang, ada habisnya? Kita semua satu keluarga, kamu harus mempermasalahkan sebanyak ini, orang tua kan cuma memberi aku, dan kakak perempuanmu, sedikit lebih banyak uang. Buang-buang waktu bicara dengannya. Dari 3 anak, dialah yang paling tidak berguna, paling tidak berbakti. Jangan bicara lagi. Aku tidak bicara, aku pergi. Melihatnya saja aku sudah marah. Ya, tidak berbakti lagi. Tidak berguna dan suka memperhitungkan, saya memang suka memperhitungkan. Saya memperhitungkan sampai bekerja keras 10 tahun, untuk kalian semua. Akhirnya malah mendapat julukan anak durhaka. Saya yang tidak berguna begini, mau pulang ke rumah untuk apa? Tidak ada yang memintamu pulang. Sekarang juga pergi dari sini.
Aku anggap aku Chen Deshan, tidak punya anak sepertimu. Kamu pikir aku ingin kembali? Sudah, jangan bicara lagi. Di hari raya begini, biar orang tertawa. Kita semua keluarga. Tidak bisa duduk dan bicara baik-baik. Chen Yang, sudah cukup. Kamu tahu kan sifat ayah. Dia hanya bicara tanpa pikir, sampai sini kamu malah ikut memanas-manasi. Chen Yang, apa perlu segitunya? Hanya masalah uang, dari sebelum tahun baru sudah ribut, sekarang sudah tahun baru. Kamu harus buat rumah ribut tidak tenang, baru tenang. Aku ribut? Apa aku salah ribut? Uangnya kalian ambil, nama baik kalian dapat, aku jadi suka memperhitungkan dan durhaka. Bertahun-tahun berkorban, pernahkah aku mengatakan tidak? Pernahkah aku minta keadilan? Kalau kalian tidak pilih kasih begini, mendorongku ke jalan buntu, keluarga kami, tidak akan sampai pada keadaan ini. Kita semua keluarga, bicara uang merusak perasaan. Kalian memaksa orang tua, saat mengeluarkan 1 juta itu, kenapa tidak terpikir merusak perasaan? Yang, kamu, bagaimana kamu tahu kami masih punya 1 juta? Aku tahu bukan hanya itu. Aku juga tahu, kalian sedang mempertimbangkan, memberi 1 juta terakhir ini pada kakakku. Kamu pulang terus bicara begini. Sangat merusak perasaan. Orang tua kan sedang membicarakan. Membicarakan? Ayah, ibu, kalian jadi memberi atau tidak? Ini urusan keluarga kami, bukan urusanmu ikut campur. Urusan keluarga kalian. Tapi ini restoran yang aku bangun sendiri, kalian sendiri menyisihkan 1 juta, tidak mau memberiku uang muka. Aku bisa mengerti kalian mau menyisakan untuk biaya hidup, hari tua, tapi sekarang kakak mau. Kalian bahkan uang pensiun pun bisa dikeluarkan. Ya kan? Chen Yang, perkataanmu itu salah. Aku ini hamil anak kembar, sama pahlawan besar keluarga Chen. Nanti urusan pensiun orang tua. Aku dan kakakmu pasti tanggung semua. Bukan hanya kamu. Chen Yang adalah anak mereka, aku juga anak mereka. Masa aku tidak merawat mereka? Pakai apa merawat? Pakai uang orang tua untuk merawat mereka? Chen Yang, bagaimana cara bicaramu dengan kakakmu? Apa yang kukatakan bukan fakta? Kakak itu pekerja kantoran, tapi gajinya sebulan 5.000 di Jingzhou. Dia sendiri tidak bisa hidup. Sekarang istrinya hamil, tidak minta uang pada kalian sudah bagus. Masa bisa merawat kalian? Ayah? Apa ayah sudah pikun? Kamu anak durhaka. Ayo pukul aku. Kalau hari ini ayah jadi pukul aku, hubungan kita sebagai ayah dan anak putus total. Chen Yang, jangan bikin ayahmu tambah marah. Kesehatannya tidak baik. Aku bikin dia marah? Bu, aku tanya sekali lagi. Kalian sebenarnya mau apa dengan 1 juta itu? Mau apa lagi? Uang itu memang punya aku dan kakakmu. Kami yang meneruskan garis keturunan keluarga Chen. Itu sudah jasa terbesar. Kamu saja tidak bisa mempertahankan pacar. Buat apa kamu butuh uang itu? Kamu diam. Ini rekening koran bankku. Sekarang ada tabungan 830.000, tidak banyak. Tapi cukup untuk DP rumah kecil. Di Jingzhou. Aku tidak minta bantuan kalian. Kedepannya juga tidak. 800.000 lebih. Kamu saja yang punya. Ini surat pernyataan putus hubungan. Hari ini di depan semua orang, aku akan bicara terang-terangan. 1 juta itu terserah mau kalian kasih ke siapa, aku tidak mau ambil 1 sen pun. Tapi setelah tanda tangan perjanjian ini, mulai sekarang, urusan lahir, sakit, mati kalian tidak ada hubungannya denganku, aku nikah dan punya anak juga tidak akan memberitahu kalian. Ayah, ibu, mungkin ini terakhir kalinya aku panggil kalian, di mata kalian. Aku tidak layak jadi anak kalian. Kalau begitu, biarlah kakak dan mbak yang merawat kalian, mulai sekarang. Aku hanya mengurus hidupku sendiri. Tanda tangan. Chen Yang, kamu gila? Apa-apaan ini? Kita satu keluarga, kamu mau putus hubungan karena masalah sepele? Kamu mau bunuh ayah ibu? Bunuh? Dulu waktu kalian memaksaku, kenapa tidak ingat kata itu? Dulu waktu aku minta pinjam uang, kalian di mana? Pacarku putus denganku, aku sendirian di luar. Hampir tidak bisa bertahan hidup. Kalian di mana? Aku tanya sekali terakhir, kalian mau tanda tangan atau tidak? Aku tidak mau tanda tangan. Enyah kau. Aku, Chen Deshan, tidak punya anak sepertimu. Baik, karena ayah bilang tidak punya anak sepertiku, cepat tanda tangan perjanjiannya. Aku cetak 10 lembar. Kamu robek 1, masih ada 9 lagi? Chen Yang, apa kamu kerasukan? Haruskah kamu bersikap setega ini? Adikku, aku tahu. Kamu tidak mau orang lain menganggap, kamu tidak berguna, tapi menjadi hebat itu karena bodoh. Kamu pergi dari rumah. Putus hubungan lagi, bukannya membuat kami segan. Malah bikin kamu kelihatan bodoh. Lagi pula pakai uang pinjaman 800.000, pura-pura kaya, dengan pendidikanmu. Dapat kerja buruh kasar, itu sudah bagus, mau putus hubungan. Beneran ninggalin orang tuamu,
Tanpa bantuan kakak dan mbak, apalagi beli rumah. Kamu saja susah menghidupi diri sendiri. Pada akhirnya, kalian dari lubuk hati menganggap saya sampah. Dulu waktu kecil, lihat kakak kedua rajin belajar, dan dia perempuan, saya nggak mau beban cari nafkah semuanya jatuh ke kamu, jadi saya selalu lembar jawaban kosong, biar kamu bisa sekolah. Nggak taunya, kalian beneran pikir saya bodoh. Kalau saya nggak punya kemampuan, mana mungkin dalam 3 tahun saya bisa mengubah restoran kecil jadi rumah makan terbesar di Nanyang? Jangan sombong, masa kecil nggak bisa dibuktikan. Kamu bisa ngomong apa aja. Soal restoran itu, saya yakin, entah dikasih ke kakak pertama atau kedua, pasti mereka bisa kelola lebih baik dari kamu. Yang kami semua lihat kamu besar, masa kami nggak tahu kelakuan kamu? Bilang aja, yang kecil emang pintar. Waktu belum setinggi pinggangku, udah jago ngitung di toko. Ah, sudahlah. Dulu nilai emang bagus. Tapi sejak SMP, dia kan nggak bisa belajar lagi. Yang, jangan menganggap dirimu hebat. Otak batu, dibesar-besarkan jadi jenius, menurutku, pembagian harta ortu kamu, memang nggak salah. Anak yang pintar, ya harus didanai besar, kan? Nanti kalau kakakmu jadi pejabat, kakakmu selesai kuliah, yang ngurus kamu ya mereka, jangan munafik deh. Dengar saran Bibi, kita semua keluarga, duduk aja rayakan tahun baru. Siapa yang sekeluarga sama kalian? Dari cara bicara, apa kalian anggap saya keluarga? Kamu ngapain? Dia tantemu. Kamu beneran melawan. Meskipun kami punya salah besar, kami tetap orang tuamu. Kami melahirkan dan membesarkanmu. Masa nggak boleh pakai uangmu? Aku bilang, ini utangmu ke kami. Diam semuanya. Pak, tolong nasihati Chen Yang. Apa yang kalian lakukan? Tanggung akibatnya sendiri, Xiao. Yang tidak salah. Pak. Sudah kukatakan dari dulu, jangan terlalu pilih kasih. Kalianlah yang membawanya ke dunia ini. Kalau begitu, kalian harus bertanggung jawab padanya. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Sebagai orang tua harus belajar melihat kebaikan anak, bukan memaksanya menjadi seperti yang kalian inginkan. Manusia jangan hanya demi gengsi dan pandangan orang lain seumur hidup yang kakek dukung kamu. Dan kalian berdua, Shuheng, kamu yang sulung. Semua sumber daya keluarga kamu nikmati duluan. Tapi, coba tanya hatimu, apa yang kamu beri kembali ke keluarga ini? Berapa banyak yang Xiao yang beri untukmu? Uang nikah dan beli rumah Siki. Waktu kamu kuliah, dulu keluarga miskin. Xiao Yang pikul beban keluarga, sehingga kamu hidup berkecukupan sampai lulus S2. Kamu pasti ingat kan? Aku, mana bisa lupa. Kalian tidak berterima kasih pada adikmu itu sudah. Tapi jangan menginjaknya. Karena kalian jadi yang di atas dengan menginjak pundak adikmu. Aku tahu kebaikan adik ketiga, tapi aku benar-benar tidak bisa merelakan uang itu. Aku juga punya hidup yang ingin kujalani. Yang, kami bukannya tidak mau belikan rumah. Cuma suruh kamu tunggu, atau di kota kita ini. Intinya, kamu juga anak kami. Asal kamu mengaku salah, aku dan ibumu anggap semuanya tidak terjadi. Tidak usah. Surat pemutusan hubungan ini aku tinggalkan di sini. Kapan kalian sadar telepon aku? Kau mau kemana? Kembali ke Jingzhou. Akan kubuktikan pada kalian tanpa kalian aku juga bisa. Hari ini ulang tahunku. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Cepatlah berharap. Aku berharap kita selalu bersama menikah dan punya banyak anak. Kamu saja yang melahirkan. Kamu sering transfer angpau ke aku. Uangnya aku kumpulkan buat beli cincin kawin. Aku Lin Rui, pasti menikah dengan Chen Yang. Istri. Kamu kenapa? Ini tugasku. Aku janji padamu, pasti akan membuatmu punya rumah di Jingzhou. Hei, kapan kamu melepas topi ulang tahun lagi? Jelek banget, terlalu jelek. Omong kosong, yang berulang tahun pakai apapun tetap cantik. Jangan ketawa, kalau ketawa lagi aku nggak pakai. Baik-baik, nggak ketawa, nggak ketawa. LDR itu benar-benar tidak mudah dijalani. Aku kangen kamu, gimana dong? Kalau kangen, telepon aku aja. Tapi kamu bahkan hapus WeChat-ku, aku nggak bisa telepon kamu lagi. Kalau nggak, dengerin lagu aja. Mungkin dalam waktu 1 lagu kita sudah bertemu. Apa aku salah sambung? Tiba-tiba sangat merindukanmu.
Kamu dengar enggak? Jinxia Tianlu sudah sampai. Harap perhatikan keselamatan kaki. Hati-hati antara kereta dan pohon celah di antaranya. Kamu ngapain? Ajak ngomong nggak dengar apa? Aku sudah bilang tambah WeChat. Kenapa aku harus nambah WeChatmu? Aku nggak mau nambah. Lepasin aku. Nggak denger dia bilang nggak mau? Kamu siapa? Sok ikut campur. Aku suaminya. Kamu nggak apa-apa? Apa dia menyakitimu? Bawa aja. Aku sangat kangen kamu istri, aku sudah cukup uang DP. Setengah tahun ini aku kerja keras setengah mati, cuma untuk menepati janji dulu. Kasih aku satu kesempatan lagi, ya? Baik. Tuan Chen, ini kontrak pembelian rumah Anda. Kamu nggak tahu pacarmu, setiap beberapa waktu datang ke sini, lihat rumah. Bilang dalam setengah tahun, pasti beli, nggak nyangka beneran tercapai. Istri sekarang aku cuma bisa beli rumah kecil. Tapi kamu tenang. Nanti pasti aku akan ganti rumah besar buatmu. Gesek kartu aja. Saldo tidak mencukupi. Mana mungkin? Aku jelas punya. 300.000. Terima kasih, Papa Mama tambah 300.000. Biarkan kedua bayi begitu lahir bisa tinggal di rumah kawasan sekolah terbaik. 300.000. 6 juta kalian itu bukannya sudah habis? Masih bisa? Itu urusan kami asalkan cucuku bisa tinggal di sekolah terbaik, maka 300.000 itu terbayar. Jangan sampai Chen Yang tahu. Kalau tahu, dia akan marah sama aku dan ayahmu. $300.000. Kartu bank restoran orang tua. Meskipun itu milikku, tapi aku kasih kalian, fitur pembayaran bersama tanpa batas, jangan pelit. Apa? Chen Yang. Kalian tadi bilang, orang tua kasih kalian tambahan 300.000. Kamu salah dengar mana ada 300.000. Tapi di akunku tiba-tiba kurang 300.000 bukan kalian yang ambil? Aku yang ambil. Mau apa kamu? Nak kakakmu dan istrinya kurang 300.000 untuk beli rumah jadi kami pakai uangmu. Tapi tenang, kami pasti segera ganti, jangan marah sama kami. Jangan sentuh aku. Dia ibumu, bagaimana kau bicara padanya? Kalian tidak pantas jadi orang tuaku. Aku sudah lama tahu kau anak durhaka, egois. Kakakmu dan istrinya cuma ingin lingkungan sekolah yang lebih baik. Kurang 300.000, pinjam sedikit darimu. Kenapa? Ini pinjam, masak, pakai uangku, tanpa izin ini, bukan pinjam itu mencuri. Chen Yang, perkataanmu salah, kita satu keluarga, apa itu mencuri atau pinjam? Diam kau, jangan sok suci, kau sudah diuntungkan. Midi and Adik, aku tidak tahu, 300.000 itu milikmu. Kalau aku tahu pasti tidak akan biarkan orang tua ambil, tapi sejujurnya, kau baru 29, bertahan dulu di kampung, bisa saja. Kenapa aku harus bertahan? Aku Chen Yang ini apa? Bodhisattva, setengah tahun ini kerja keras, kerja berat, cari uang, apakah hanya untuk ganti rumah besar bagi kalian? Kakak dan kakak ipar kalian keterlaluan, ada batasnya. Rumah yang ingin kami beli sekarang hanya setengah dari rumah kalian sekarang. Kalau harus bertahan, kenapa tidak kalian yang bertahan? Ini urusan keluarga kami, kau orang luar, jangan ikut campur. Siapa orang luar? Kau belum menikah. Sudah mulai mengajari kami. Belum waktunya kau bicara. Om dan Tante, aku memang orang luar. Tapi selama bertahun-tahun, Chen Yang untuk keluarga kalian semua pengorbanannya, aku melihatnya. Kalau kalian masih mengakuinya sebagai anak, jangan terus pilih kasih. Bukannya kamu udah putus sama dia, apa hubungannya sama kamu? Diam. Lin Rui adalah calon istriku. Yang kalian curi itu bukan 300.000, adalah rumah masa depan kami. Jadi tolong kembalikan 300.000 itu padaku. Kamu teriak apa? Katanya pinjam, pasti akan dikembalikan. Itu cuma soal waktu. Aku mau sekarang. Kita mau cari di mana untuk dapetin 300.000. Kalau saya dan istri kakakmu beneran mau bayar,
Masa harus pinjam dari kamu? Masa harus pinjam dari kamu? Menurutku kamu sengaja cari masalah. Demi perempuan macam ini, kamu sampai nggak peduli sama keluarga. Harus bikin rusak hubungan, nanti jadi bahan tertawaan orang. Aku nggak boleh kamu bilang gitu sama dia. Apa yang Bapak bilang salah? Kalau dia beneran cinta sama kamu, masa dia bikin kamu karena rumah jadi musuh sama keluarga sendiri? Betul, perempuan kayak gitu banyak banget. Kamu malah buru-buru nikah sama dia. Begitu? Kalau dulu kakakku nggak punya apa-apa, nggak beli rumah di Jingzhou, apa kamu masih mau nikah sama dia? Kakakmu itu punya kerjaan stabil di Jingzhou. Masa dibandingin sama kalian? Nak, aku tahu kamu buru-buru nikah, tapi kalian benar-benar saling mencintai, bertahun-tahun sudah lewat, tunggu sebentar lagi kenapa? Ibu jamin, uang itu pasti dikembalikan, tapi kamu harus kasih kami waktu. Itu uangku? Kenapa aku harus nunggu? Aku dan Lin Rui sudah tunggu 5 tahun. Bu, apa kamu harus lihat anakmu sampai nggak bisa nikah baru kamu senang? Nggak bilang nggak boleh nikah, cuma ditunda. Kalau Lin Rui beneran cinta kamu, masa nggak bisa nunggu sebentar? Tante, jangan pakai alasan moral. Ini semua salah kalian. Kali demi kali dengan nama keluarga, memaksa Chen Yang secara moral. Tapi, apa kalian benar-benar pernah menganggap Chen Yang sebagai keluarga? Kami, Dulu waktu jual restoran, 6 juta itu kalian nggak kasih aku, anggap aja balas budi kalian, tapi, 300.000 ini hasil kerja keras aku, jadi aku nggak akan kasih kendor sedikit pun. Kembalikan uangnya, atau masuk penjara. Masuk penjara? Kamu mau karena 300.000 masukkan bapakmu ke penjara? Chen Yang, kamu keterlaluan? Sekarang kamu karena 300.000 mau bikin ribut sampai begini? Ya sudah. Aku Chen Deshan punya anak yang baik. Bapaknya sudah setengah abad, mau masukkan aku ke penjara. Biarkan semua tetangga lihat apa yang kubesarkan. Anak yang egois dan tidak tahu terima kasih. Nak, ada apa denganmu? Dulu, saat kakakmu menikah dan beli rumah, kau memberinya 1 juta, tanpa berkedip. Apa Lin Rui memberitahumu sesuatu? Apa hubungannya dengan Lin Rui? Lin Rui ada di sini. Kalian terus-menerus menghasut, apa kalian pernah menghormatinya? Apa kalian pernah memikirkan perasaanku? Selama 5 tahun pacaran ini, Lin Rui selalu datang ke rumah kita saat libur. Dia sibuk membantu di rumah kita. Apa dia belum cukup mengalah untukku? Kami bersama 5 tahun, aku berjanji memberinya rumah. Tapi karena kalian, keinginan itu, terus-menerus tertunda. Bagaimana aku tidak marah? Tapi Lin Rui tetaplah orang luar. Kami orang tuamu. Masa kami akan menyakitimu? Sekarang pinjamkan 300.000 pada kakakmu. Anggap saja memberi muka. Nanti saat kamu di Jingzhou, butuh bantuan kakak dan iparmu. Mereka juga akan membantumu, kan? Adik, besok aku akan cari koneksi, untuk carikan kamu kerjaan yang layak di Jingzhou, tidak perlu. Sikapmu apa? Dengan pendidikanmu ini, tanpa bantuan kakakmu, kamu mau bertahan di Jingzhou? Sudah kubilang. Aku tidak butuh kepedulian palsu kalian. Aku cuma mau kembali 300.000, biar aku dan Lin Rui punya rumah di Jingzhou. Rui, kamu selalu pengertian. Tolong bujuk Chen Yang, bisa tunda beli rumah beberapa bulan? Maaf, Tante. Aku dukung keputusan Chen Yang. Sekarang, ini bukan cuma soal rumah. Bertahun-tahun ini, kalian terus-menerus memihak kakak dan Bak, memanfaatkan Chen Yang tanpa batas. Aku saja yang orang luar tidak tega. Diam kau. Ini bukan urusanmu untuk komentar. Chen Yang menjaga perasaan keluarga. Dia tidak bisa bilang, tapi aku harus, saat dia masih kecil. Dia sudah dewasa, putus sekolah bantu di rumah, lebih dari 10 tahun. Pada akhirnya, untuk uang beli rumah, kalian tidak mau membantu sedikit pun. Bahkan bukan keluarga pun akan kasihan padanya, tapi kalian Sudah, diam. melihat kesulitannya dan pura-pura tidak lihat, hanya saat butuh dia, mengucapkan kata-kata manis. Setelah selesai, tendang dia lagi. Kalian sama sekali tidak menganggapnya manusia. Kusuruh diam. Lin Rui. Chen Yang. Yang harus kukatakan, sudah kusampaikan. Aku sangat ingin punya masa depan denganmu. Tapi keluarga seperti ini, aku tidak sanggup. Lebih baik kita akhiri. Sayang, Lihat dirimu yang konyol. Orang tua Chen yang susah dibalas budinya. Tapi kamu sudah membayar hampir 30 tahun. Sudah lunas. sayang. Tidak punya uang beli rumah, jadi pergi. Kukira Lin Rui itu gadis baik. Sekarang lihat, matre juga ternyata. Apa kataku? Beli rumah untuknya. Apa dia pantas? Diam. Kamu tidak berhak bicara tentang dia. Chen Yang, Bagaimana? Kamu masih mau demi seorang wanita memukul bapakmu sendiri? nak, Ibu, ayah. Sekarang aku benar-benar tidak bisa menikah. Kalian puas? Kenapa susah sekali dapat kebahagiaan?
Apa salahku sebenarnya? Yang, karena kamu tidak bisa beli rumah, putus begitu saja, kita tidak perlu merindukannya. Sekarang dia pergi. Kamu tidak perlu beli rumah lagi. Di Jingzhou, kamu juga tidak akan bertahan. Tunggu, ikut aku dan ibumu pulang naik mobil. Aku tidak mau pulang. Anak ini kenapa keras kepala sekali? Kalau tidak pulang, mau ngapain di sini? Aku mau beli rumah. Istrimu sudah hilang. Mau beli rumah apa? Kamu sengaja cari masalah, ya? Tidak ada uang tunai. Kalau begitu jual rumah dan mobil, uangku hari ini harus dikembalikan semua tanpa kurang. Uang tidak ada. Nyawa satu. Kamu mau nyawaku? Kami membesarkanmu sampai sebesar ini. Kamu tidak punya muka minta uang sama kami? Chen Yang, hari ini kamu sudah nekat mau merusak hubungan kita, begitu? Kamu tidak perlu memanipulasiku. Kita jadi begini semua gara-gara kalian. Orang tua pilih kasih, kakak tidak punya rasa tanggung jawab, hanya mau minta. Sepertinya kalian juga tidak mau bayar. Kalau begitu biar polisi yang urus. Chen Yang, kamu gila? Pak, jangan lapor polisi. Xu Heng kan PNS, masuk penjara bisa noda. Ngarang. Aku bilang, Chen Yang, hari ini kalau kamu berani lapor polisi, keluarga Chen mulai sekarang kamu bukan anakku. Baik, kalau begitu kalian cepat tanda tangan surat putus hubungan. Mulai sekarang aku anggap diriku yatim piatu. Kamu pikir aku takut? Yang paling kusesali adalah tidak saat tahun baru membereskan semuanya dengan kalian. Pak Tua, Orang brengsek seperti ini tidak pantas jadi anakku, Chen Deshan. Chen Yang, aku tunggu lihat kamu tanpa kami keluarga ini. Seberapa jauh kamu bisa pergi? Kalau nanti kamu menyesal, jangan minta tolong sama kami. Hutang budi orang tua sulit dibayar tapi kamu sudah membayarnya hampir 30 tahun sudah waktunya lunas. Mulai sekarang kita berpisah jalan masing-masing. Aku Chen yang tidak lagi punya kalian sebagai keluarga. Tidak baik. Ada masalah, cepat pulang. Bos, ada apa? Ini, Nanyang Heavy Industry. Selama ini adalah perusahaan kita yang sulit ditembus. Tapi kalau berhasil, itu akan jadi batu loncatan hidupmu. Nanyang Heavy Industry upgrade lini produksi penuh. Kalau mereka pakai produk kita, komisi pesanan ini tidak kurang dari 6 digit. Tapi sebelumnya sudah 3 sales semua ditolak di pintu. Pak Jin, aku mau coba. Aku benar tidak salah lihat kamu. Lihat ke depan. Dalam setengah tahun, kalau kamu bisa tanda tangan kontrak ini, posisi manajer penjualan wilayah Huadong jadi milikmu. Gaji naik 3 kali lipat. Selama ini Nanyang Heavy Industry selalu kerjasama dengan perusahaan pesaing. Mereka tidak hanya memberi harga 10% di bawah pasar, tapi juga diam-diam dengan direktur pengadaan. Ada hubungan kepentingan direktur pengadaan ini. Juga terkenal susah diatur. Aku habiskan hampir setengah tahun meneliti Nanyang Heavy Industry Data. Hampir 10 tahun mengunjungi semua bengkel produksi mereka. Akhirnya menemukan titik lemah lini produksi Nanyang dan dengan konsultasi ahli menemukan celah teknis. Peralatan pesaing. Kakek selalu bilang padaku bertani lihat keahlian tangan bekerja, lihat cara, sekarang semuanya sudah siap tinggal satu langkah lagi. Pak Zhao, aku Chen yang dari Shengye Group bisa beri aku waktu 5 menit? Kenapa aku harus setuju? 5 menit tidak banyak. Tapi bisa membuatmu aman sebagai kepala pengadaan sistem pemulihan panas buangan tambahan. Kami tidak hanya bantu capai target, tapi juga dapat subsidi pemerintah. Jadi yang kami jual bukan alat, tapi jaminan pabrikmu tidak tersingkir dalam 10 tahun. Selesai? Selesai. Habiskan semua minuman di meja kontrak ini aku tanda tangan. Tahan minum. Pak Zhao, lebih baik hari ini juga. Tanda tangan. Demi laporan ini dan kemampuan minummu, aku juga harus tanda tangan. Ambil pulpen mas. Mulai sekarang, aku anggap kamu saudara. Terima kasih, Pak Zhao. Bos, aku dapat kontraknya, aku dapat. Kakek, aku dapat. Chen yang kakekmu meninggal.
Yang, kalau merantau, jangan takut jatuh. Orang lain tidak percaya padamu. Itu karena mereka tidak punya pandangan. Tapi kakek selalu tahu, kamu Chen Yang pasti akan sukses nanti. Aku sudah menunggu cucu kesayanganku, mengajakku tinggal di rumah besar. Kakek, kenapa kau tidak menungguku? Aku berhasil merebut kesempatan sulit itu, usaha lagi setahun. Aku bisa beli rumah besar untukmu, kenapa kau tidak menungguku? Bertani lihat musim, urusan lihat cara. Kita, petani, harus meratakan tanah dulu baru tanam. Rencanakan dulu baru bertindak. Jika kamu sudah memutuskan, maka pergilah merantau. Kalau benar-benar tidak kuat, pulanglah. Kakek menyisakan tanah untukmu. Kakek, Rumah tua kakekmu ada 3 kamar. Keluarga kakak tertua banyak orang. Maka diberikan yang terbesar untukmu. Aku dan ibumu ambil kamar kedua. Siki dikasih kamar tamu kecil itu. Ada yang keberatan? aku keberatan, Apa keberatanmu? karena ini rumah kakek. Kenapa tidak ada bagianku? Bagianmu total hanya 3 kamar. Kamu mau aku bagi bagaimana? Total 3 kamar. Lalu kenapa yang dikorbankan pasti aku? Kenapa? Kakak tertua dapat yang terbesar? Memangnya tidak. Kakakmu keluarganya paling banyak. Aku tidak memberinya. Masa diberikan kepadamu si anak durhaka? Ini rumah kakek. Aku harus punya bagian. Yang, kamu. Sekarang kenapa jadi begitu perhitungan? Lihat kakak keduamu. Dapat rumah yang paling kecil. Dia juga tidak bilang apa-apa. Itu karena dia berkembang di luar negeri, lagi pula meskipun dapat yang kecil, bukankah lebih baik daripada aku yang tidak punya apa-apa? Adik ketiga, kakek sudah meninggal. Kalau kamu masih mau baikan dengan orang tua, kali ini jangan diperebutkan lagi. Apa hakku untuk tidak bersaing? Hal yang kalian semua punya, kenapa aku tidak punya? Bukankah kamu mau beli rumah di Jingzhou? Juga putus hubungan dengan orang tua? Kamu setahun hanya pulang beberapa kali. Buat apa kamu mau rumah ini? Lalu kalian? 1 kuliah di luar negeri. 1 sudah berkeluarga di Jingzhou. Apa kalian akan pulang untuk tinggal? Saat kakek masih ada, berapa kali kalian menjenguknya setahun? Makanan di kamarnya sekarang. Masih yang kubeli terakhir kali. Sudah. Sekarang dia sudah meninggal. Kau mulai hitung jasa. Kalau kau benar-benar berbakti, saat kakekmu masih ada, kau pergi ke Jingzhou apa? Kakekmu sudah pergi. Sekarang aku kepala keluarga. Pembagian properti begini saja. Saya tidak setuju. Hal-hal yang dulu sudah berlalu, saya bisa tidak mempermasalahkannya lagi, tapi rumah ini adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan kakek untukku, jadi saya tidak akan mundur. Saya tidak minta banyak. Biarkan kamar kakek itu untukku. Omong kosong. Chen Yang, kamu, bukankah kamu hanya ingin kamar yang paling besar itu? Berikan kamar itu padaku, harta lainnya tidak akan saya rebut lagi, tapi jika kalian berat sebelah, jangan salahkan aku. Jangan salahkan kamu apa? Bukankah kamu sudah putus hubungan dengan saya? Kalau kamu sudah selesai berduka, cepat pergi. Jika tidak diberi properti, saya tidak akan pergi. Karena sudah putus hubungan, maka kamu bukan lagi anggota keluarga Chen kami. Kehadiranmu di sini pun tidak perlu. Kamu pikir saya ingin kembali? Kalau bukan demi kakek, seumur hidup saya tidak ingin melihat kalian lagi. Kalau begitu pergilah. Apa yang kamu lakukan di sini? Sudah, jangan bertengkar lagi. Setiap kali karena hal sepele, bertengkar hebat. Kita semua satu keluarga. Tidak bisakah duduk dan bicara baik-baik? Satu keluarga. Sejak dia mengeluarkan perjanjian putus hubungan, saya Chen Deshan tidak mengakuinya sebagai anak. Jadi, properti kakekmu juga jangan kau harap. Apakah karena putus hubungan, saya tidak berhak mendapatkannya? Ataukah kalian memang berat sebelah? Dari awal tidak pernah memikirkan saya? Kamu tidak perlu bicara banyak padaku. Sekarang saya akan beritahu dengan jelas. Tanyakan 100 kali pun, rumah ini tetap tidak ada bagianmu. Awalnya saya hanya ingin kamar kakek, menyimpannya sebagai kenangan, tapi tidak menyangka kalian benar-benar berat sebelah, dan tidak mau berubah. Saya tanya sekali lagi, apakah properti ini bisa dibagi secara adil dan jujur? Adil, kamu sudah bukan anggota keluarga Chen kami. Apa keadilan yang harus saya berikan? Chen Deshan, yang saya putus adalah hubungan dengan kalian, bukan dengan kakek. Chen Yang, dia itu ayah kita. Mana ada anak memanggil nama besar ayahnya? Dia ayahmu. Dia ayahmu dan Chen Shuheng. Aku, Chen Yang, hanya punya kakek sebagai satu-satunya keluarga, jadi apa yang beliau wariskan kepadaku, aku tidak akan melepaskan sedikit pun. Jangan pura-pura pakai dalih keluarga. Bersikap tidak serius. Kamu kelihatan munafik. Setengah tahun tidak pulang sekali. Begitu dengar kakekmu meninggal dan mau bagi warisan,
kamu malah pulang. Kenapa aku punya anak tidak tahu terima kasih sepertimu? Intinya, kamu cuma mau uang, kan? Kamu bilang tidak bergantung pada keluarga, begitu besar ambisimu, pulang buat rebutan harta kecil ini. Aku tadinya tidak ingin berebut dengan kalian. Tapi sekarang, apa yang kakek wariskan padaku, kalian tidak ada yang bisa mendapatkannya. Diwariskan padamu? Telinga mana yang kamu pakai dengar kakek bilang ini diwariskan untukmu? Demi ambil sedikit uang dari keluarga, kamu benar-benar tidak pilih cara. Katamu kamu juga tidak tinggal di sini, buat apa minta? Kalau benar rindu kakek, bawa saja barang-barangnya. Cepat pergi, mereka sedang marah. Jangan sampai kata-kata memicu pertengkaran lagi. Aku tidak pergi, aku tanya sekali lagi, kamar utama itu, kalian berikan atau tidak? Tidak, kakekmu sudah meninggal. Rumah ini aku yang berkuasa. Aku bilang tidak, kamu jangan harap dapat sedikit pun. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Kalau begitu, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Surat wasiat. Tulisan ini memang tulisan ayah. Ayah, ini tulisan kakek. Kakek ternyata mewariskan semua hartanya kepada adik ketiga. Itu mustahil. Kakek selalu adil pada kita semua. Mana mungkin tidak meninggalkan bagian untuk ayah dan ibu, malah memberikan semua harta padanya. Chen Yang, lalu bagaimana menjelaskan surat wasiat ini? Tulisan ini juga bukan tulisan adik ketiga. Kalian mengaku anak dan cucu yang baik, ternyata sampai tulisan kakek pun tidak bisa dikenali. Jatuh ini, aku khawatir tidak akan bertahan. Seumur hidupku tidak ada penyesalan. Satu-satunya yang kukhawatirkan adalah yang anak ini tidak mudah. Pepatah bilang, budi orang tua besar. Tapi bertemu anak seperti Yang, kalian harus bersyukur. Rumahku kuwariskan untuk Yang. Kalian tidak peduli padanya, aku. Aku harus memberinya rumah. Ini sepertinya benar-benar ditulis oleh ayah. Ayah benar-benar mewariskan semua harta kepada Yang. Meskipun ayah yang menulis, lalu kenapa orang tua itu tidak sadar di akhir hayatnya? Apa yang dia tulis bisa dipercaya? Kalau begitu, surat wasiat ini. Mau apa kau? Surat wasiat ini batal. Apa yang kau lakukan? Ini wasiat kakek. Kau robek begitu saja. Kau tidak perlu berpura-pura, kakekmu sudah meninggal. Di rumah ini, akulah yang berkuasa. Aku bilang, tidak, maka tidak diberikan. Bagaimana jika aku memaksanya? Jika kalian terus tidak mau berubah, aku tidak keberatan melibatkan pengacara. Pengacara? Hanya 2 hari di kota besar. Beda ya, sudah belajar menakut-nakuti orang. Kau tahu berapa biaya sekali pakai pengacara? Dengan pekerjaan yang bisa kau dapatkan, selain bayar sewa dan makan. Aku tidak percaya kau masih punya uang untuk pengacara. Adik ketiga, sudah cukup. Kita satu keluarga, memanggil pengacara, bukankah itu sengaja memperkeruh suasana? Kalian masih saja meremehkan orang. Ulangi sekali lagi, Chen Yang, jangan keterlaluan. Kita satu keluarga, kau terlalu perhitungan. Kau besar hati? Tidak terlihat berikan bagianmu padaku. Sejak kapan kau jadi begitu materialistis? Baiklah, aku kakakmu, aku berhutang padamu. Aku berikan, puas? Tidak puas. Karena sekarang aku mau semuanya. Gila. Aku pikir kau benar-benar gila. Kenapa kalian diam saja? Seret anak durhaka ini keluar. Biarkan kakekmu tenang. Orang tua. Kenapa diam? Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Nak, sebaiknya kau pergi sekarang. Yang, sebaiknya kau pergi cepat, ayahmu sedang marah besar. Apapun yang kau katakan, dia tidak akan dengar. Tidak perlu. Awalnya aku hanya ingin menguji kalian. Tak kira kalian tetap tidak mau berubah. Kalau begitu aku tidak perlu ragu lagi. Pengacara Song, aku ada kasus wasiat sengketa warisan. Detailnya sudah kukirim padamu. Baik, Manajer Chen. Saya akan segera mengirimkan surat kuasa hukum. Kasusnya rumit. Saya ke sana sekarang. Chen Yang, kamu pikir dengan berpura-pura, menelepon bisa menakut-nakuti kami? Jangan sok kuat. Biaya pengacara mana mungkin kamu sanggup? Kalau kamu benar-benar ingin rumah itu, boleh juga. Kamu berlutut dan minta maaf pada kami. Saya akan sisakan sebidang tanah untukmu. Anak bersujud pada bapak, nggak berlebihan kan? Nak, ayahmu sudah luluh. Cepatlah berlutut dan minta maaf. Antara orang tua dan anak, mana ada dendam yang bertahan lama?
Saya tidak akan minta maaf. Ayah sudah mengalah. Jangan keterlaluan. Yang harus minta maaf adalah kalian. Diberi muka malah nggak tahu diri. Surat kuasa hukum. Benar ada surat kuasa hukum. Apa maksudnya ini? Kami menerima surat kuasa hukum. Ini mau digugat? Sudah kukatakan beri dia sedikit. Sekarang ayah menggugat anak, kalau tersiar, orang akan mentertawakan. Sudah, ribut terus. Cuma bisa ribut. Chen Yang, kami keluargamu, bukan musuhmu. Perlukah kau habiskan semua uang hanya untuk menggugat kami? Saya sarankan kalian pergi sekarang. Sebelum pengacaraku datang, biar tidak semakin memalukan. Kenapa kami harus pergi? Ini rumah peninggalan kakek untukku. Menurut hukum waris, sekarang ini rumahku. Kau mau mengusir kami? Tadi, bukankah kalian melakukan itu padaku? Tentu. Jika kalian ngotot terus, aku juga tidak keberatan berantem dan berperkara di pengadilan. Aku ayahmu. Kamu mau menggugatku? Kau bilang aku sudah bukan anggota keluarga Chen lagi. Kamu yang membuat keadaan jadi begini, sekarang malah ngaku saudara lagi. Baik, Chen Yang. Kamu mau ribut, aku temani sampai akhir. Tapi surat wasiat sudah disobek. Bahkan jika ke pengadilan, kaulah yang kalah. Belum tentu. Halo semuanya. Saya pengacara Tuan Chen. Tuan Chen. Barusan kamu panggil dia apa, Pak Chen? Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Yang paling penting sekarang adalah menghormati wasiat kakek. Pasti kita salah dengar. Apa yang bisa dia lakukan di Jingzhou? Hanya melakukan pekerjaan sampingan yang tidak layak. Diksan, kau bawa semua harta untuk bayar pengacara? Kau cari uang juga susah. Perlu cari masalah seperti ini? Menurutku kau hanya berani di dalam rumah. Bikin masalah sama keluarga kau semangat. Aku malas bertengkar dengan kalian. Pengacara Song. Ini wasiat kakekku, tapi sudah disobek. Ini adalah bentuk lengkap dari wasiat itu. Dan pesan dari kakekku sebelumnya. Meskipun kau sewa pengacara, aku tidak akan. Yang R, sudah makan malam, sendirian di luar. Harus makan yang teratur, jangan pelit makan. Saat tidak kuat dan ingin pulang, kakek menunggumu di rumah. Kita tidak takut kalah. Kakek masih punya lahan untukmu. Tuan Chen, klienku bukti yang dipegang sudah bisa membuktikan keaslian dan legalitas wasiat. Jika memutuskan untuk menuntut, Anda bukan saja tidak punya peluang menang, tapi juga kasus warisan biasanya sidang terbuka. Tetangga sekitar akan tahu semua. Akhirnya hanya akan merusak hubungan, melukai ikatan keluarga. Apakah Anda yakin mau terus bertengkar? Sudahlah, ikuti saja wasiat kakek. Belum lewat 7 hari, hanya demi properti ribut begini, pasti jadi omongan warga desa. Chen Yang, aku pertimbangkan kakekmu. Aku tidak ingin berebut apa-apa. Tapi kau jangan terlalu senang. Kau begini pada kami, pasti akan dapat balasannya. Saat kau menyesal, jangan datang memohon pada kami. Rumah ini semua milikmu sekarang. Sekarang kau puas? Ribut begini, kau senang? Beneran gak tahu pikiranmu? Aku tidak akan menyesal. Karena aku tidak salah. Kakek aku sudah menjaga apa yang kau berikan padaku. Nanti aku akan kembali menemuimu. Aku akan membelikanmu arak gaoliang kesukaanmu. Tunggu sampai musim semi tahun depan. Aku akan menanam di halaman bunga mawar favoritmu. Kakek, aku pasti akan sukses. Selamat siang, Manajer Chen. Manajer Chen, proyek investasi Taman Cerdas di timur kota kami menang tender. Baru saja mendapat hasilnya siang ini. Menang tender. Kalau begitu, sesuai yang sudah kujanjikan, rayakan. Tapi kami belum menentukan perusahaan mitra. Saat ini ada 3 kandidat. Di antaranya, Hong Yuan Holdings memiliki skor tertinggi. Katanya pemiliknya sudah bertahun-tahun jadi. Ini akan diputuskan setelah makan bersama. Semakin mendesak, semakin tenang kita harus menghadapinya. Baiklah, mau makan apa? Bukankah katamu ada restoran hotpot baru? Bersulang. Tidak apa-apa, biar aku yang urus.
Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tampaknya kamu juga baik. Maaf, tidak sengaja jatuh, aku ganti yang baru untuk kalian. Terima kasih, Nyonya pemilik. Li Wei, ada apa denganmu? Kikuk sekali. Aku tidak perhatian. Lain kali hati-hati. Ibu, lihat gambarku. Toko ini ramai sekali. Waktu aku datang ke sini, antri 3 jam. Rasanya otentik. Nyonya pemiliknya cantik dan lembut. Kata orang, bos dan istrinya nikah kilat, keduanya di PHK, dan sama-sama dari Cuandu. Lalu sepakat buka restoran hotpot. Siapa sangka bisnisnya serame ini? Manajer Chen, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, ayo makan hotpot. Kalau begitu, Manajer Chen, kami pergi dulu. Ibu turun salju. Bilang selamat tinggal pada paman. Selamat tinggal, Paman. Selamat tinggal. Chen Yang, kita putus. Kenapa? Hanya karena aku tidak punya uang untuk beli rumah? Jika kamu bahagia, semuanya sudah diatur dengan baik. Manajer Chen, ini 3 perusahaan dengan skor tertinggi saat ini. Peringkat pertama adalah Hong Yuan Holdings. Perwakilan hukumnya adalah Chen Shuheng. Sudah 10 tahun. Sumber daya di bidang ini tidak perlu diragukan lagi. Pilih Ji Teknologi. Kenapa? Biarkan aku masuk, aku mau bertemu Pak Chen. Perusahaan kami peringkat 1 secara keseluruhan, jelas ini pilihan terbaik. Kenapa dia tidak memilih kita? Cepat pergi. Jangan buat masalah di lobi. Aku tidak akan pergi. Pasti Pak Chen ada kesalahan di suatu tahap, sehingga melewatkan perusahaan kita. Ini proyek miliaran. Kalau memang salah, kamu sanggup bertanggung jawab? Kalau kamu tidak pergi, aku akan lapor polisi. Pak Chen, aku ingin bertemu Pak Chen. Kalau begini terus, Satpam benar-benar akan memanggil polisi. Siapa yang ingin menemuiku? Selamat siang, Pak Chen. Chen Yang? Kamu Pak Chen? Bagaimana bisa kamu pakai jas di sini? Biarkan dia bicara. Sebenarnya kamu ke sini untuk apa? Bertahun-tahun tidak menghubungi keluarga, kami bahkan tidak tahu apa yang kamu lakukan selama ini. Kamu sendiri yang meminta kerja sama padaku. Kamu tidak tahu aku kerja apa? Maksudmu kamu dari Sunda Teknologi? Chen Yang, apa kamu tahu Sunda Teknologi bergerak di bidang apa? Perusahaan itu adalah salah satu perusahaan investasi terbaik di industri. Kamu lulusan SMA, bisnis apa yang bisa kamu lakukan dengan mereka? Berani, ini Pak Chen kita. Bahkan tidak tahu siapa investor sendiri, pantasan perusahaanmu kalah. Pak Chen, kamu benar-benar Pak Chen? Perusahaan ini milikmu? Kalau tidak, siapa lagi? Mana mungkin? Kamu yang bahkan tidak kuliah? Mana mungkin bisa jadi bos perusahaan publik? Kenapa tidak mungkin? Dulu saat aku putus hubungan dengan kalian, aku sudah bilang, aku, Chen Yang, tidak akan bergantung pada kalian sedikit pun. Tapi benar juga. Kakak, tentu kamu tidak terima. Jelas waktu kecil kamu lebih baik dariku dalam segala hal. Semua sumber daya keluarga ditujukan padamu. Bahkan sekolahmu adalah universitas terbaik di Jingzhou. Sedangkan aku, hanya lulusan SMA yang kamu remehkan. Tapi kenyataannya memang begitu. Sekarang aku berdiri lebih tinggi darimu. Jadi ini balas dendam? Sengaja tidak memilihku? Kenapa aku tidak memilihmu? Kamu sendiri tidak tahu? Kita adalah perusahaan investasi, bukan ATM pribadimu. Kamu bawa perusahaan fiktif mau menipu uangku? Tidak langsung memasukkanmu ke penjara? Itu sudah keringanan dariku. Perusahaan fiktif? Kamu bohong, Chen Yang. Kamu tidak boleh balas dendam pribadi, karena masalah dulu. Kamu fitnah aku. Fitnah? Perusahaan kalian, sering datang, mendesak hasil, jadi aku sengaja menyamar sebagai pelamar, pergi melihat perusahaan kalian. HR perusahaan kalian banyak celah yang disebut profesional bahkan tidak bisa membaca parameter, sepertinya mereka juga, aktor yang kamu sewa, kan?
Chen Shuheng, ini penipuan bisnis, kalau aku benar-benar memilihmu, kamu harus bertanggung jawab secara hukum. Yang R, adik ketiga, jangan tuntut aku juga benar-benar tidak punya cara, jadi terpaksa nekat. Aku pebisnis bukan badan amal. Istriku tidak punya pekerjaan, biaya sekolah, 2 anak hampir tidak terbayar, kalau hutang rentenir itu tidak aku bayar lagi. Aku juga bisa masuk penjara, adik ketiga, tolong kakakmu ini pilih aku. Pekerjaan kantoran yang enak kamu tinggalkan, kamu malah mau wirausaha. Kalau orang tua tahu putra, kesayangan mereka, menjadi seperti sekarang ini, entah mereka menyesal atau tidak, karena salah memilih taruhan, ayo kita pergi. Chen Yang, apa kamu harus setegak ini? Bahkan, jika kita putus hubungan, tapi dalam darah, kita mengalir. Bagaimanapun, darah keluarga Chen, bertahun-tahun sudah berlalu, apa kamu tidak bisa melupakan dendam? Jika tidak merasakan penderitaan orang lain, jangan suruh dia berbuat baik kamu sebagai pihak yang diuntungkan. Apa hakmu menasihatiku? Baik, meskipun kamu tidak memaafkan, tapi jika kamu masih punya hati nurani, pikirkan orang tua kita, mereka sudah tua, kesehatan juga buruk, aku adalah putra sulung. Kalau aku sampai jatuh, kamu mau mereka bergantung pada siapa nanti? Itu pilihan mereka. Karena dulu mereka memilihmu, maka tanggung akibat dari pilihan mereka sendiri. Chen Yang, kamu yakin tidak membantuku? Semuanya? Lihat sini Dirjen Chen dari Sunda Teknologi kalian, apa dia sebenarnya? Bertahun-tahun tidak pernah pulang, dia bersenang-senang di luar, tidak peduli pada orang tua. Apa maksudnya? Dirjen Chen kan baik pada karyawan. Hati manusia tidak bisa ditebak, yang tidak merawat orang tuanya sendiri, bisa jadi orang baik. Kamu seorang presiden direktur, bahkan tidak berbakti pada orang tua, bisa jadi perusahaan yang baik, aku sudah pasrah. Tapi pohon besar akan terkena angin, kamu yakin tidak memilihku? Setelah buka perusahaan memang beda ya. Sampai tega pada kakak kandung. Kamu sudah lama bukan kakakku lagi. Gimana? Kamu nggak apa-apa? Apa yang bisa terjadi sama dia? Yang dipukul itu aku? Apaan sih? Orang kaya kamu pantas jadi kakak? Apa yang dia bilang tadi itu benar. Tapi, kenapa Pak Chen putus hubungan dengan kalian? Kenapa kamu nggak bilang? Putus hubungan 6 tahun, kalau benar-benar anggap dia adik, semua di Jingzhou, kamu pernah hubungi dia sekali? Saat kalian semua berkumpul di rumah, kamu tahu dia sendiri merayakan tahun baru di kontrakan. Apa rasanya? Kamu iri dia berada di atasmu. Tapi kamu tahu dia sampai sekarang berkorban berapa banyak yang tidak bisa ditanggung orang biasa. Apa muka kamu bilang kamu adalah keluarganya? Masih bengong aja? Cepat usir dia keluar. Chen Yang, jangan kira kamu buka perusahaan terus kamu benar-benar lebih hebat dari aku. Di mata orang tua, aku selalu lebih baik dari kamu. Aku? Ada apa lagi? Shuheng, sudah 2 hari biaya pengobatan kok belum dikirim? Dokter sudah mendesak. Ayahmu harus segera operasi. Halo, Shuheng. Kamu masih di sana? Uang, mulut cuma minta uang. Bukankah aku sudah bilang aku sedang cari cara? Mengganggu kerjaanmu? Ibu juga nggak mau minta uang padamu, tapi ayahmu harus segera dioperasi. Kalau aku punya uang, pasti sudah aku kirim ke kalian. Dia ayahku, mana mungkin aku nggak khawatir? Lalu uangmu? Kan kamu sudah buka perusahaan, masa nggak punya uang? Rugi, sekarang pasar lagi jelek, hilang, semuanya hilang. Kok bisa hilang? Dulu kamu bilang mau usaha, aku dan ayahmu padahal kami bertahun-tahun uang tabungan terakhir sudah kami keluarkan. Sekarang kamu rugi sampai nggak bersisa. Shuheng, kamu bilang jujur sama bapak, apa istrimu nggak ngizinin kamu keluar uang? Apa hubungannya sama dia? Aku sudah bilang aku nggak punya uang, masa aku bohong sama kalian? Dulu pas kamu minta uang, bukan gitu katanya. Kamu bilang akan merawat kami di hari tua. Jual restoran 6 juta itu kami nggak ambil sisa. Pas kamu usaha, kami tambah 500.000 lagi. Sekarang kami cuma punya sedikit uang pensiun. Kalau kamu nggak peduli lagi, bukankah aku cuma nunggu mati? Kamu, cepat. Shuheng, kamu nggak boleh tinggalin kami. Kamu ambil sedikit dari perusahaan, cukup buat biaya ederasinya. Aku kasih dia, mana bisa aku kasih? Sudah, aku sekarang kesana jagain kamu, aku bantu tenaga, itu udah baktiku. Untuk uang, minta sama adik kedua. Dosa, Siki, telepon Siki. Dia sejak kecil perhatian dan peduli. Dia pasti akan urus aku. Coba telepon lagi. Kenapa Siki juga nggak angkat telepon? Aku tahu, sekarang di sini malam. Di sana masih siang. Mungkin dia sedang bekerja.
wajar kalau tidak diangkat. ID, Halo, ada apa, Ibu? Sudah tersambung Pak Tua, Siki sudah angkat telepon. aku tahu anakku hebat. Kalian ada urusan apa? Cepat katakan. Aku sibuk. Siki, ayahmu. Kamu telepon siapa? Kamu, kapan datang? Baru selesai beli air. Aku dengar kamu panggil ibu. Bukankah kamu bilang padaku orang tuamu sudah meninggal? Maaf, Ibu, Ayah, tapi aku harus menikah dengan keluarga kaya. Iya, itu telepon penipuan. Kamu salah dengar. Siki, bagaimana? Menurutmu, apakah kita benar-benar salah lihat? Tidak mungkin, aku tidak mungkin salah. Aku Chen Deshan, tidak mungkin salah. Pilih Shu Heng dan Siki pasti akan datang. Bayarkan untukku. Bertahun-tahun Yang tidak pernah menghubungi kita. Tidak tahu apakah dia Dasar baik-baik anak saja. durhaka. Bertahun-tahun tidak menghubungi, pasti hidupnya tidak baik. Kalau dia sukses, pasti sudah pulang dengan gemilang, pamer di depan kita. Mengharapkan dia, lebih baik mati. Sudahlah, antara orang tua dan anak, mana ada kebencian dan dendam sebesar itu? Berikutnya, Selamat datang, Direktur Chen. Direktur Lin sejak berinvestasi di rumah sakitmu belum pernah datang melihat, hari ini kebetulan lewat, sekalian lihat-lihat. Direktur Chen jarang datang. Biarkan saya antar Anda berkeliling area rumah sakit. Saya jalan sendiri saja, kamu ada urusan silakan sibuk. Silakan berkeliling sesuka hati. Kalau ada apa-apa, telepon saya kapan saja. Tolong bisakah Anda berbaik hati, berikan perawatan dulu, kami pasti segera mengumpulkan uang. peraturan rumah sakit kami harus bayar dulu. Anakku akan segera mentransfer uang. Bisakah Anda sedikit melonggarkan? Tolonglah kami pasti tidak akan berbuat curang. Yang Chen Yang. Yang benar-benar kamu? Yang Ibu hampir tidak mengenalimu. Kamu kurus, pakai baju bagus, sudah seperti orang dewasa. 6 tahun, pasti sudah berubah. Bertahun-tahun, bagaimana kamu menjalaninya? Apakah kamu baik-baik saja? Omong kosong. Kalau dia baik-baik saja, pasti dia akan menghubungimu. Bertahun-tahun tidak bertemu, bisakah kamu bicara dengan baik? Ada apa dengannya? Tidak perlu kamu urus. Kesehatanku baik-baik saja. TBC stadium akhir. Total biaya 300.000. Kakak laki-lakimu dan kakak perempuan keduamu tidak bisa dihubungi. Kamu bilang, dari mana aku dapat 300.000? Ibu, ayah, kalian? Kenapa kamu di sini? Ayah Shu Heng. Tahu, kamu pasti tidak akan meninggalkanku. Kamu datang untuk membayar biaya operasiku kan? Tentu saja, tapi ayah. Bertahun-tahun ini aku yang menemani kalian berdua, sekarang giliran Chen yang berbakti. Karena kamu sangat kaya, kamu yang bayar biaya pengobatan ayah. Aku bayar. Selama ini, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali saat aku butuh bantuan. Kalian tidak peduli, saat butuh aku, malah tidak segan. Shu Heng, kamu suruh dia bayar apa? Aku tidak butuh uangnya. Pak, ini kewajibannya. Meskipun kalian sudah putus hubungan, tapi baik secara hukum, maupun hubungan darah kalian tetap orang tuanya, maka dia harus menjalankan kewajiban itu. Sudahlah, jangan lihat dia berpakaian rapi. Belum tahu bagaimana keadaannya. Suruh dia keluar 300.000. Lebih baik aku menunggu mati. Sudah, jangan bicara. Yang, ayahmu bukan maksudnya begitu. Tentu aku tidak akan bayar biaya medismu. Lagi pula, dulu pinjaman 300.000 itu, sampai sekarang belum dibayar. Pergi, kamu pergi. Yang, kamu ngapain? Kamu ulangi sekali lagi Chen Yang, kamu ini manusia atau bukan? Kamu sudah sekaya ini, bantu kami kenapa? Kamu harus lihat ayah menunggu mati, lihat aku kehilangan istri dan anak, kamu puas? Aku tidak punya kewajiban membantu kalian. Ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Jangan salahkan aku. Anak durhaka, anak durhaka. Entah kalian masih ingat atau tidak. 7 tahun lalu di depan restoran, kata-kata yang kalian ucapkan. Mulai sekarang, nama baik dan ikatan kalian tidak ada hubungannya denganku, jadi, kalau ada masalah, carilah yang memegang seluruh harta anak laki-laki dan perempuan yang kalian besarkan. Tidak mengandalkan kakak laki-laki dan kakak perempuanmu. Kami, masa harus berharap pada sampah sepertimu? Kakak laki-laki dan kakak perempuanmu adalah investasi terbaik kami. Seumur hidup kami tidak akan bergantung padamu. 7 tahun lalu,
Wajah garang Chen Deshan saat bicara berubah menjadi sekarang, duduk di kursi roda Chen Deshan yang sudah tidak bernyawa. Kalian yang terus bilang tidak akan bergantung padaku. Lalu sekarang sedang apa? Yang, kami tidak memaksamu bayar biaya medis, hanya saja penyakit ayahmu tidak bisa ditunda. Kalau kamu masih punya uang lebih, bisakah bantu kami sekali? Sudah 7 tahun? Sampai kapan kamu mau mengingatnya? Pa, hanya ucapan lisan yang tidak sengaja. Hari ini kamu tega melihat orang mati, Chen Yang. Jadi orang jangan terlalu egois. Siapa sebenarnya yang egois? Dulu, orang tua mengerahkan segalanya untuk membelikanmu rumah sekolah itu. Sekarang masih bisa dijual 4 juta. Kalau kamu benar-benar tidak egois, maka kamu harus menjual rumah itu untuk mengobati dia. Kamu pikir aku sepertimu? Satu orang kenyang, keluarga tidak lapar. Aku punya keluarga yang harus dihidupi. Sekarang perusahaan bangkrut, aku masih punya rencana 5 juta. Kamu suruh aku bagaimana? Apa? Perusahaanmu bangkrut? Aku sudah bilang dari dulu. Jadi, mana ada uang untuk biaya operasimu? Bangkrut. Utang 5 juta. Ini berarti kau menghabiskan tabungan pensiun kami. Semuanya habis. Kau bilang. Padahal kau punya pekerjaan kantoran yang enak, malah mau usaha sendiri. Sekarang semuanya hilang. Semuanya hilang. Aku Chen Deshan. Sepanjang hidupku bijaksana. Semua iri padaku karena punya anak yang baik. Aku membesarkan 3 anak. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa membayar biaya operasiku. Kau juga, pergilah. Kau tak perlu di sini melihatku menderita. Di saat seperti ini, kau masih peduli dengan harga dirimu yang tak berharga. Saat kau sedang jaya, semua orang tersenyum padamu. Itu yang kalian investasikan semua aset, bertaruh segalanya. Mana anak-anak yang kalian percayai itu? Kau diam. Meskipun aku jatuh ke titik ini, bukan urusanmu untuk menghakimi aku. Kakakmu meskipun gagal berbisnis, lebih berbakti darimu. Selama ini dia yang menemani kami. Dia yang menemanimu 6 tahun, kau bersyukur. Aku tinggal di kampung menemanimu, berapa tahun pun aku tetap tidak dianggap. Kalau begitu, biarlah anak-anakmu yang baik membayar biaya operasimu. Jangan pergi, Chen Yang. Aku mohon padamu sebagai kakak, tolong bantu kami sekali ini. Yang jika kau masih punya kemampuan, tolonglah kami. Selama bertahun-tahun, ibu tidak memperhatikanmu. Itu salahku. Tapi ayahmu sudah seperti ini. Jika kau punya uang, pinjamkan sedikit pada kami. Kami mengumpulkan dari sana-sini pasti bisa mencukupi biaya obat. Yang, ibu mohon padamu. Ibu mohon. Bu, apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Jika kau tidak setuju, aku tidak akan bangun. Aku tahu sekarang minta uang padamu itu salah. Tapi aku benar-benar tidak punya cara. Kakakmu dan kakakmu perempuan sudah tidak bisa diandalkan. Yang, 300.000 itu bagimu, sebenarnya tidak seberapa. Sekarang kami melepaskan harga diri, sujud memohon padamu, puas? Bu, jangan memanipulasi aku secara moral. Kau bangun, soal ini masih bisa dibicarakan. Manipulasi moral? Sudahlah. Jangan memperkeruh suasana. Yang, ibu bangun. Asalkan kau bisa memberi sedikit uang. Ibu akan patuh padamu. Aku bisa membantu membayar biaya pengobatan. Asalkan kalian bisa mengucapkan satu hal padaku, maaf. Chen Yang, kau? Kau benar. 300.000 ini bagiku. Memang tidak seberapa, tapi Chen Yang yang berusia 36 tahun tidak berhak mewakili Chen Yang yang berusia 29 tahun untuk mudah memaafkan kalian. Kau tak perlu bicara manis. Pak Tua, kami melahirkan dan membesarkanmu. Apa yang salah pada kami? Perlu dimaafkan olehmu? Menurutku, kamu cuma nggak punya uang. Cuma gengsi aja. Sudah. Kamu masih mau diobati atau tidak? Cuma minta maaf saja, kan? Lebih penting dari nyawamu. Aku adalah ayahnya. Dia tidak bersyukur, biarlah. Menyuruhku merendah padanya. Tidak mungkin. Kita adalah keluarga, bukan musuh. Tapi kenapa justru, yang paling sering ku dengar adalah penolakan dan hinaan, semuanya dari keluargaku sendiri. Bahkan sampai hari ini, kamu tidak merasa bahwa 30 tahun terakhir ini ada sedikit pun kesalahanmu? Kami adalah orang tuamu. Aku memukul dan memarahimu, itu karena kami sayang padamu, dan punya harapan padamu. Kamu tidak tahu bersyukur. Cinta? Maksudmu waktu kecil, di depan semua kerabat, memarahiku bilang aku lebih bodoh dari babi, itu cinta? Atau sejak kecil aku tidak pernah dibelikan baju baru, hanya bisa pakai baju bekas kakak laki-laki, itu cinta? Atau kalian selalu memihak kakak laki-laki tanpa syarat, kakak perempuan, dan terbiasa mengabaikan semua kebutuhanku, itu cinta? Aku kapan di depan kerabat memarahimu? Kamu benar-benar tidak ingat? Atau tidak berani mengaku? Memarahimu kenapa? Itu untuk memotivasimu. Hanya masalah kecil seperti ini. Kamu mau mengingatnya seumur hidup? Masalah kecil bagimu memang kecil, tapi hinaan, makian, dan tidak disayang ini menemaniku selama 30 tahun pertama hidupku.
Bagaimana aku bisa melupakan? Apa yang harus kamu lupakan? Apa kami pernah membuatmu kelaparan? Atau membuatmu kekurangan pakaian? Hanya karena tidak membelikanmu rumah. Kamu perlu sekarang begitu membenci kami. Waktu kecil kamu dipukul dan dimarahi, memang lebih sering daripada kakak laki-laki dan perempuanmu, tapi itu karena kamu sendiri tidak berusaha. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Lalu sekarang, kakak laki-laki yang kalian investasikan dengan sepenuh hati, bahkan hampir tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Kakak perempuanku pergi ke luar negeri dengan uang 6 tahun, bahkan belum lulus S3, hanya ingin menikah dengan orang kaya. Sekarang mungkin bahkan kalian sebagai orang tua, dia tidak mau diakui lagi. Jangan menuduh sembarangan. Yang Er, apa yang kamu katakan? Apa aku benar-benar berbohong? Kalian tahu di hati? Lalu kamu pikir kamu baik? Kamu pikir dengan berpakaian rapi bisa membuatku menghormatimu? Aku bilang padamu, di hatiku, kakak laki-laki dan perempuanmu lebih hebat darimu. 100 kali lebih hebat darimu. Kalau begitu, tunggulah mereka menyelamatkanmu. Anakmu yang tidak berguna ini tidak perlu bicara lagi. Adik laki-laki, Anak, nak, kamu tidak boleh pergi begitu saja. Oh ya, meskipun kalian tidak percaya padaku, tapi sekarang aku adalah ketua Dewan Direksi Sunda Teknologi. Sunda Teknologi? Sunda Teknologi. Chen Yang, kamu tidak perlu pura-pura kaya di sini, menganggap aku dan ibumu tidak tahu apa-apa. Itu perusahaan Sunda Teknologi pernah kulihat di berita. Itu perusahaan besar di Jingzhou. Kalau mau membual, setidaknya siapkan skrip. Sudah kubilang kalian tidak akan percaya. Karena dari lubuk hati, kalian tidak pernah menganggap aku bisa sukses. Menurutmu, apa mungkin? Kamu putus sekolah SMA. Bilang kamu direktur Sunda Teknologi. Aku juga bisa bilang aku Kaisar Qin. dia benar-benar, Yang paling sederhana, kamu bilang kamu bos, perusahaan besar. Ambil 300.000 untukmu. Semudah minum air. Ambil dong. Kamu malah mengelak. Tidak punya kemampuan. Jangan membual di sini. Karena tidak mau minta maaf. Kalian urus saja diri kalian. Yang Er, Direktur Lin atur operasi untuk Chen Deshan, biayanya aku yang tanggung. Aku atur sekarang. Apakah kamu Chen Deshan? dokter, jangan usir kami dulu, kami pasti. Siapa bilang mau mengusir kalian? Kalian bersiap. Sebentar lagi operasi. Operasi tidak perlu bayar lagi. Ada yang sudah bayar untuk kalian. Siapa? Investor kami, Direktur Chen. Investor kami, Direktur Chen. Direktur Chen. Benar. Barusan kan bicara dengan kalian. Kalian cepat bersiap. Sebentar lagi operasi. Dokter, Direktur Chen yang barusan disebut, apakah Chen yang ini? Itu tidak mungkin anak itu jadi direktur. adik ketiga, sekarang memang bos Sunda Teknologi. Dia benar-benar bos. Kenapa tidak bilang dari tadi? Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Ma, Pa, aku minta maaf. Aku mengecewakan harapan kalian. Aku tidak seharusnya berbisnis, menghabiskan uang kalian. Kamu pergi saja pulang. Cari kerja yang benar. Bayar utang. Aku dan ibumu ingin membantu. Tapi sudah tidak mampu. Aku tidak pergi, ibu sendiri tidak bisa memindahkanmu, Pa. Tolong kerjasama dengan kami, setelah operasimu selesai. Kenapa tiba-tiba mati listrik? Bos, cukup peluknya? Pangsitku. Pangsit. Hari ini adalah Dongzi. Tentu saja harus makan pangsit. Aku tahu kamu lembur. Banyak sekali. Harus habis semua. Karena ini pangsit buatanku sendiri. Bagaimana? Pasti enak, kan? Aku sengaja ikut kelas memasak. Dan lagi, aku juara 1 kelas masak. Bagus. Setidaknya, metode pendidikan dengan dorongan dari gurumu sangat patut dipuji. Asal kamu suka, itu sudah cukup. Nanti aku akan belajar lebih banyak lagi. Kamu hari ini bertemu orang tuamu? Bagaimana keadaan mereka? Masih seperti dulu. Mereka tidak merasa bahwa kejadian dulu itu ada yang salah. Aku bisa mengerti. Kamu pikir, aku tumbuh di keluarga yang sangat bahagia, sebagai anak seperti itu. Aku sebenarnya punya adik laki-laki. Setelah adikku lahir, aku tidak lagi merasakan kasih sayang orang tua. Mereka tidak lagi peduli padaku. Mereka hanya fokus membesarkan anak laki-laki kesayangan mereka. Bahkan uang saku SMA-ku, semua diberikan oleh nenekku. Biaya kuliahku dari membagikan brosur, aku bekerja siang malam untuk mendapatkannya. Lalu aku bekerja. Adikku mau menikah.
Mereka lalu mengambil uang 200.000 yang kusimpan selama bertahun-tahun, dirampas semuanya. Ambil kembali. Lalu aku lapor polisi. Tapi ayahku mengancam, kalau aku tidak memberikan uang itu, dia akan membunuh ibuku. Aku benci ibuku, tapi aku tetap memberikannya. Kita menjadi rumit, karena cinta dan benci tidak total. Ternyata kamu? Tidak perlu terlalu berat. Karena aku sekarang sudah memutuskan hubungan dengan mereka, cinta atau benci. Harus pilih satu, agar tidak terlalu sedih. Salju berhenti. Tahun baru dimulai lagi. Musim dingin pergi, musim semi tiba. Sudah waktunya aku pulang menjenguk kakek. Ayo, kakek, pangsit datang. Kakek, hari ini kita minum sedikit. Kumasakan isian babi dan daun bawang favoritmu, kemampuanku tidak sebaikmu, jangan keberatan. Kakek, tidak keberatan. Hampir setengah tahun tidak pulang, karena memang sangat sibuk akhir-akhir ini. Tapi, musim semi tahun lalu, aku menanam mawar untukmu. Waktu musim panas, seharusnya sudah mekar, kan? Sudah mekar. Seluruh halaman wangi mawar. Syukurlah, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku, karena tidak pulang menemanimu musim panas lalu. Lagi pula, mawarku menemanimu. Tahun ini, lahan itu mau ditanami apa? Kamu bisa memberitahuku dalam mimpi? Ngomong-ngomong, aku sangat merindukanmu. Apakah kakek di sana sudah punya teman? Atau ketemu nenekku, jadi sibuk pacaran dan berteman, tidak sempat mencariku? Kalau begitu, tidak apa-apa. Aku baru ketemu ayahku, dia sakit. Akhirnya aku tetap bayar biaya obatnya. Bahkan jika dia bukan ayahku, dia tetaplah anak kandung. Bapak sudahlah, jangan bahas ini, bahas yang menyenangkan. Aku baru bertemu seorang gadis. Yang dipukul itu aku. Apaan sih? Orang sepertimu pantas jadi bos? Sejujurnya, dia cukup berisik, juga tidak terlalu lembut. Chenzong, aku bilang padamu, kamu benar-benar harus coba ini. Rumah makan hotpot itu enak banget, terutama babatnya. Setiap hari mengikutiku dari belakang cerewet. Saat Dongzi dia datang memberiku pangsit. Sejujurnya, rasanya tidak enak. Tapi hari itu, aku merasakan selama 7 tahun ini relaksasi yang belum pernah terjadi. Tapi aku belum tahu perasaannya. Kalau suka, kejar saja. Apapun itu kakek percaya padamu. Dengar Bapak, kita bersulang. Hei, adik tiga ayah kenapa? Dia kenapa? Ayah pergi. Bangun, cepat bangun. Aku pergi belikan kamu makan. Kenapa kamu pergi? Bangun, aku tidak ingin kamu pergi. Jangan sombong, Chen Yang, aku sudah lihat dari dulu, orang sampah sepertimu, beri kamu 10.000 kesempatan, kamu juga tidak bisa manfaatkan. Saat kamu lihat surat ini, ayah pasti sudah pergi. Tahun itu, kamu pergi banting pintu. Berteriak putus hubungan denganku. Aku duduk di rumah tua. Marah, sampai panggil kamu anak tak tahu terima kasih. Tapi malam hari aku bolak-balik tidak bisa tidur. Hati sakit seperti ditusuk jarum. Ayah beberapa hari ini terbaring di tempat tidur, pikiran terus muter. Tahun-tahun sebelumnya muter masa kecilmu. Ayah, ajak kalian tangkap belalang dan main jangkrik. Ajak kalian naik becak motor, jalan-jalan di sawah. Juga ingat, tahun-tahun kita tidak akur. Ayah seumur hidup, hidup demi gengsi. Kakekmu benar, orang tua juga harus tahu bersyukur. Manusia tidak hanya satu standar, tapi bisa punya anak sepertimu. Aku dan ibumu harus bersyukur, hari itu di rumah sakit. Dengan muka masam aku bicara banyak, aku dengar, tapi aku ayahmu. Keras kepala seumur hidup, tidak pernah tunduk pada siapapun. Tapi untung sekarang, tidak banyak waktu. Akhirnya, aku bisa bicara dari hati. Yang ayah menyesal. Ayah minta maaf padamu. Naik kuda, klop-klop pundak ayah bagai gunung. Menggendongku lihat senja.
Ayah. Ayah, kenapa kita selalu rumit begini? Aku benci kamu, tapi aku tetap mencemaskanmu. Kamu yang suka memaksakan kehendak, kenapa kamu terbaring di sini? Bangun, ayo bangun. Pulang. Kita bawa ayahmu pulang. Ayo. Cepat. Ayahmu masih menunggu aku masak di rumah. Ayo cepat kalian kerjakan PR. Hari ini ayahmu pulang kerja lebih awal. Aku harus cepat masak. Ibu bergantung pada ayah selama separuh hidupnya. Dia mengikuti hubungan suami istri yang paling tradisional, mengurus suami dan mendidik anak Bu, makan apel dengan ikhlas berada di paling belakang rumah, juga berdiri di belakang ayah setelah ayah meninggal. Kondisi ibu tidak menentu, ibu bersikeras kembali ke rumah lama, katanya, disinilah akarnya, jadi aku bawa dia pulang ke rumah kakek. Deokseon, kamu kena PHK? Sudah kubilang, warung kecil kakak keduaku, ambil alih saja. Kita sekarang tidak akan kehilangan pendapatan. Terkadang ibu juga kembali ke tahun-tahun yang lalu. Kembali ke saat dia belum menjadi istri dan menjadi ibu. Bu, mau kemana? Teman-teman di pabrik mengajakku menonton film di kota. Setelah nonton kita keriting rambut. Setelah keriting, jadi seperti bintang film. Bu, temanmu belum datang, kita duduk tunggu sebentar ya. Makan apel dulu. Kakak-kakak ipar jual rumah di Jingzhou untuk bayar hutang anak dititipkan ke orang tua kakak ipar. Kakak mulai dari awal kerja bayar hutang. Siki. Kakak ipar tinggal di kampung halaman merawat ibu. Bu, aku anak yang durhaka. Aku pulang. Siki, kamu Siki. Bu, ini salahku. Tidak bisa melihat ayah untuk terakhir kali. Aku berdosa, maafkan aku. Kamu pulang. Kamu akhirnya pulang. Pulang saja sudah baik. Bu, tenanglah. Aku tidak akan pergi lagi. Mulai sekarang aku kerja di kota kita. Aku tidak kemana-mana. Kamu, kenapa menangis? Ayo kita nonton film. Malam ini di ujung timur desa ada pemutaran film. Kita nonton Bu. Ini. Dia selalu seperti ini. Pulang saja sudah baik, keluarga kita bisa berkumpul lagi, itu kebahagiaan terbesar, adik, maaf. Kami yang minta maaf padamu. Selama ini kami yang salah, bisakah kamu memaafkan kami? Yang kita sudah bertahun-tahun tidak kumpul, mau duduk dan makan bersama. Kembalikan remote padaku, Chen Yang. Biarkan aku nonton TV sebentar. Kalian berdua jangan bertengkar, tenanglah. Sampai jumpa. Direktur Chen. Direktur Chen, tunggu aku. Jalan terus, jangan menoleh. Jangan menoleh. Zhao Jiayue, ayo pergi. Kemana? Ke tempat matahari terbit.